Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Faris Ahmad Jundi selaku dosen mata kuliah etika profesi hukum, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta sehingga kita bisa berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu. Baik teman-teman, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang etika sebagai ilmu pengetahuan, tujuan dan fungsi mempelajarinya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Mubarok sebagai moderator, dan anggota-anggotanya adalah Anissa Fitriani, Harun Nur Malasari, Alwi Hakim, Rotul Abyuni, Hana Hasanah, Masrul Hanafi. Baik teman-teman, selanjutnya akan dilanjutkan paparan materi yang berjudul etika sebagai ilmu pengetahuan, tujuan dan fungsi mempelajarinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai konsep etika sebagai ilmu. Menurut Bertens, etika sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan kehidupan manusia. Etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, etika selain ilmu juga mencakup nilai-nilai moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Menurut Franz Magnus Suseno, etika sebagai salah satu dari 6 cabang filsafat, yakni metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan etika sebagai ilmu pengetahuan apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Jadi, filsafat adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai interpretasi tentang hidup manusia. Etika merupakan bagian dari filsafat, yaitu filsafat moral. Filsafat moral adalah cabang dari filsafat tentang tindakan manusia. Kesimpulannya yaitu suatu ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk manusia berdasarkan kehendak dalam mengambil keputusan yang mendasari hubungan antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu objek kajian etika. Seperti yang kita ketahui bahwa bahan kajian etika adalah moralitas manusia. Satuan dari moralitas adalah moral. Moral sendiri merupakan salah satu dari norma sosial. Sehingga jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan bahwa moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai-nilai. Dalam mengkaji etika biasanya dibedakan menjadi 3, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika. Dalam objek kajian etika biasanya meliputi kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan manusia, kemudian ajaran kesusilaan manusia, dan mempelajari tingkah laku baik buruknya manusia. Sehingga kembali lagi bahwa setiap tingkah laku atau perbuatan manusia pasti berkaitan dengan nilai etis atau norma yang berlaku di masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwasanya tingkah laku manusia itu baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat dijadikan sebagai tinjauan penilaian terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Perbuatan tersebut menjadi objek ketika etika mencoba menerapkan teori nilai. Perpaduan antara nilai dan perbuatan sebagai pelaksanaannya menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai moral atau kesusilaan. Menurut Ahmad Amin, perbuatan yang dimaksud sebagai objek etika ialah perbuatan sadar baik oleh diri sendiri maupun dari pengaruh orang lain oleh kehendak bebas dan disertai dengan niat dalam batin. Oke, yang selanjutnya adalah metode kajian etika.
Yang pertama, kajian etika sebagai sebuah ilmu. Kajian etika mengikuti metode ilmiah atau keilmuan tersendiri. Yang kedua, sebagai cabang filsafat, yakni filsafat moral. Maka etika memuat telaah filosofis tentang baik buruk dari aspek pemikiran dan pilihan tindakan kebajikan dalam hidup manusia. Metode filsafati memuat penalaran kritis terhadap semua fenomena dan hakikat hidup yang baik dan buruk. Metode deduktif banyak dipergunakan. Yang ketiga, sebagai ilmu, etika merupakan fakta empirik dalam pemikiran tentang yang baik dan buruk, serta keputusan tindakan yang diambil seseorang dari pilihannya tentang tindakan yang baik dan buruk. Metode induktif cenderung dominan digunakan untuk menjelaskan aspek etika normatif ke dalam praktik empirik. Sekian penjelasan tentang metode kajian etika. Selanjutnya mengenai etika dalam keilmuan. Jadi di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Etika keilmuan merupakan etika yang normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian tujuan dari etika keilmuan yaitu yang baik dan yang menghindarkan dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya. Pokok persoalan dalam etika keilmuan selalu mengacu pada elemen kaidah moral yaitu hati nurani, kebebasan, dan bertanggung jawab, nilai dan norma yang bersifat utilitaristik atau kegunaan. Selanjutnya, hati nurani di sini yaitu penghayatan tentang yang baik dan yang buruk yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Nilai dan norma yang harus berada pada etika keilmuan yaitu nilai dan norma nilai. Nilai moral tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi seseorang, ia akan bergabung dengan nilai ada seperti nilai agama, hukum, dan budaya. Yang paling utama dalam nilai moral yang berkaitan dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan seseorang berlaku baik atau buruk. Di bidang etika, tanggung jawab seseorang, ilmuwan bukan lagi memberi informasi, melainkan harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, dan menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahannya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan mempelajari etika. Tujuan menerapkan atau mempelajari etika di masyarakat yaitu untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu, mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera, mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil suatu keputusan. Etika merupakan sarana yang memberi orientasi pada hidup manusia untuk memiliki kedalaman sikap, untuk memiliki kemandirian dan tanggung jawab terhadap hidupnya, mengantar manusia pada bagaimana menjadi baik. Sebagai norma yang dianggap berlaku, diselidikinya apakah dasar suatu norma itu, dan dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut oleh norma itu terhadap norma yang dapat berlaku. Dan kemudian etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap semua norma. Jadi kesimpulannya, tujuan untuk mempelajari etika adalah menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku kita yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran yang berupa penilaian di masyarakat. Yang terakhir adalah fungsi dari mempelajari etika. Fungsi dari etika itu sendiri adalah untuk dijadikan pedoman dalam melakukan sesuatu atau berperilaku dalam masyarakat. Fungsi yang lainnya adalah sebagai batasan-batasan
suatu perbuatan yang mana fungsinya adalah untuk menciptakan suatu keadilan atau suatu ketentraman bagi para individu. Nah, karena individu merupakan suatu unsur terkecil dalam masyarakat. Ketentraman itu sendiri dapat tercipta apabila dalam suatu kelompok itu terlebih dahulu berhasil mencapai tujuan dari mempelajari etika itu sendiri. Nah, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni agar individu dapat semaksimal mungkin mengusahakan suatu keadilan. Nah, apabila keadilan itu dapat tercapai, maka setiap individu tidak akan merasakan hal yang dapat mengganggu kehidupan dalam bermasyarakat. Hal ini kemudian yang diartikan sebagai ketentraman suasana kehidupan yang harmonis, damai, teratur, tertib, dan sejahtera. Nah, itu semua akan dapat tercapai apabila dalam suatu unsur masyarakat tadi dapat mengusahakan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat yang lainnya. Nah, saya kira sampai di sini. Apabila nanti ada tambahan atau pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Dari saya kira cukup sekian. Kurang lebihnya dari teman-teman semua mengucapkan banyak minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.